Bro, she thinks that doll is her daughter. Bro, look at these pictures. Welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Sheryl Antoinette. Dan hari ini aku akan memenuhi lagi request dari kalian yang minta aku bahas tentang Chester dan Parker. Nah, kali ini kita nggak akan bahas sesuatu di dark web, tapi menurut aku ini tuh lebih serem daripada dark web. Jadi hari ini kita akan membahas channelnya dia yang berjudul Life of Luxury. Di sini Parker dan Chester tuh mencoba untuk membantu permasalahan-permasalahan orang yang serem dan creepy banget. Jadi hari ini aku akan menceritakan tentang masalah seorang ibu yang aneh banget dan bisa dibilang itu menyeramkan banget. Jadi diawali Parker itu mendapatkan email dari seorang gadis berumur 19 tahun bernama Emma. We received an email from a 19-year-old girl named Emma. Nah, Emma itu bilang kalau misalkan dia tuh merasa takut banget di rumahnya. Dia merasa di rumahnya tuh udah nggak aman lagi. Karena dia tuh sering banget lihat kayak ada seseorang wanita yang ingin banget masuk ke rumahnya dia. Kadang kalau misalkan dia lihat di jendela itu tuh malam-malam ada dia lagi ngeliatin di luar. Terus juga kadang-kadang dia itu sering banget mergokin di malam hari kalau misalkan wanita ini berusaha untuk masuk ke dalam rumahnya Emma. Emma is afraid that someone has been trying to break into her house at night. She says she's been seeing someone outside of her windows watching her, but by the time she calls for help, they've disappeared. Jadi si Emma tuh benar-benar udah gak nyaman di rumahnya. Dia merasa kayak ada seseorang yang ingin banget masuk ke dalam rumahnya dia dan terus mengawasi Emma. Dan di suatu malam benar-benar ada kejadian ketika Emma tuh ngelihat ke jendela, beneran ada dia di depan. Terus saat Emma mau telepon orang untuk meminta bantuan, dia langsung pergi. Jadi Emma tuh nggak punya buktinya gitu. Tapi suatu malam Emma tuh berhasil merekam video di mana di situ terlihat banget kalau wanita itu kayak lagi berusaha untuk memasuki rumah Emma. Tapi tuh seolah-olah di situ aku ngeliatnya dia kayak punya kunci gitu, kayak berusaha mau masuk. Tapi saat Emma mergokin dia, kuncinya tuh kayak ada bunyi jatuh gitu loh. Kalau kalian dengar baik-baik videonya kayak gini. Dan semenjak itu Emma benar-benar udah gak nyaman banget di rumahnya. Dia berasa takut, dia berasa bayangin aja dong kayak kamu tahu nih kalau ada orang yang pingin banget masuk ke rumah kamu. Kamu tahu ada orang yang benar-benar pingin ngestok kamu, itu tuh pasti takut banget dong. Bahkan Emma tuh kayak tiap malam hampir gak bisa tidur. Makanya dia udah gak tahan lagi. Akhirnya Emma itu meminta bantuan Parker dan Chester untuk ngurusin masalah dia. Now Emma says that she's so horrified of this person that she can no longer sleep at night, and she wants us to come to her house to help her immediately. So tonight we're going to head out to Emma's house to see what's going on. Let's go. Nah, akhirnya Parker Chester memutuskan untuk membantu Emma dan dia langsung pergi ke rumahnya si Emma itu. Nah, tapi di sini Chester tuh kayak nggak yakin Parker karena Chester bilang ini tuh kayaknya bisa berbahaya banget deh. Kenapa Emma tuh nggak lapor polisi? Kenapa dia minta bantuan kita gitu menurut Chester? Tapi menurut Parker kayak ya udah kita bantuin aja. Berarti kan kalau Emma udah minta bantuan kita, berarti dia benar-benar butuh kita. Di sini karena Chester mungkin takut banget karena hal itu membahayakan kan kalau kita berurusan dengan seorang stalker yang nggak tahu sebenarnya di lingkungannya itu aman atau enggak. Dude, I'm really creeped out by that video Emma sent us. I have no idea. I mean, there's a million reasons. Why does she even need us for this? Can't she just call the police or something? Bro, the police aren't gonna stay with her there all night. Bro, the person trying to break in could be dangerous. Why should we get involved in this? Nah, di sini akhirnya udah mau jam 1 pagi, mereka akhirnya sampai ke rumah Emma. Tapi saat sampai ke rumah Emma itu si Chester lihat kayaknya lingkungan ini benar-benar lingkungan gak aman. Banyak penjahatnya, banyak pencuri, banyak pembobol, bisa aja karena kelihatan banget lingkungan itu kayak gelap, sepi, yang kemungkinan besar bisa memancing tingkat kejahatan yang lebih tinggi. We're here. This is it? Bro, this neighborhood looks so unsafe. People are probably breaking into houses around here all the time. Bro, do you want to help this girl or not? Okay, we're already here. Okay, let's just go in, dude. Just calm down, right? It's kind of gross. Kayla's not here. Akhirnya Parker mencoba untuk mengetuk rumahnya Emma, terus tiba-tiba pas dibuka itu tuh bener-bener aneh banget gitu. Hi. Hi. You're Emma, right? Are you Emma?
Kayak kalau kita cuma baca emailnya aja, kita udah tahu nggak sih kalau misalkan itu kemungkinan besar bukan Emma. Karena di emailnya itu Emma mengaku kalau Emma itu berumur 19 tahun. I thought you said in the email that you were 19. I am 19. What? Tapi ketika Parker dan Chester ketemu Emma, Emma itu terlihat sudah menjadi wanita yang dewasa banget. Jadi nggak kayak anak berumur 19 tahun. Jadi di sini kayak Parker sama Chester nanyain kamu siapa, dan dia bilang dia Emma gitu. Padahal sebenarnya pasti Parker sama Chester udah kayak curiga banget. Nggak nih, kayaknya ini ada yang salah deh. Ini bukan Emma. Tapi walau curiga, akhirnya Parker dan Chester tetap masuk ke dalam rumahnya si Emma ini. Okay, can we come inside, please? Yes. Dan setelah itu kayak diajak ke ruang makan gitu. Nah setelah si Parker tuh duduk, nah si Emma ini itu dia nggak duduk, jadi dia tuh kayak ngumpet di balik dinding. Is there somewhere we can go to sit down? Yes. Okay, Emma, thank you for inviting us into your house. Could you have a seat so we can talk? Please, can you sit? Itu kan aneh banget dong. Terus si Parker bilang, ayo kita duduk gitu, kita mau ngomongin dan ngebahas email yang kamu kasih ke kita. Nah terus si Parker nanya ke si Emma, terus gimana nih sekarang seperti yang kamu email kita? Apakah masih ada orang yang suka ngeliatin kamu di depan? Apakah ada orang yang seolah-olah masih ngestok kamu gitu? Nah terus si Emma itu menjawabnya kayak, enggak, sekarang itu udah bukan jadi masalah lagi gitu. Seolah-olah kayak jadi udah nggak ada apa-apa gitu. Nah terus si Parker curiga dong. Parker bilang, lah maksud kamu apa? Kok kamu kayak sekarang tuh ibarat santai banget gitu. Soalnya pas di email kamu tuh benar-benar terlihat ketakutan, tapi sekarang kenapa kamu seperti santai banget gitu. Terus dia bilang saat aku email itu bukan diri aku yang sebenarnya, katanya si Emma ini. Okay. So you told us in the email you sent us that you think someone's been watching you through your window? And you said they even tried to get in once. It is no problem anymore. What do you mean? You seemed really freaked out in that email. Oh, don't know. I was myself. Terus tiba-tiba si Emma itu tuh kayak gimana ya? Kayak gini-gini gitu loh, kayak stres gitu loh tiba-tiba. Just couldn't feel it. Couldn't feel what? Nggak lama setelah itu tiba-tiba terdengar suara dari dalam rumah, kayak ada orang juga di dalam rumah. Nah terus si Parker bilang, apakah ada orang lain di dalam rumah? Apakah kamu nggak tinggal sendiri? Soalnya kayaknya di email seolah-olah tuh Emma tinggal sendiri. Nah terus si Parker yang nanya, itu suara apa? What is it? Terus si Emma itu dengan seremnya dia bilang, ada anakku di sini, kamu mau lihat? Emma, do you live alone? My daughter's here. Do you want to see her? Itu serem banget gak sih? Cara dia ngomong tuh bener-bener serem banget. Terus saat itu si Emma tuh kayak pergi ninggalin Parker sama Chester kayak mau ngambil sesuatu. Terus tiba-tiba dia keluar dengan dorongan bayi, seolah-olah itu adalah anaknya dia. I didn't know she had What? a daughter. Dude, this woman's crazy. I don't think she should have a child. Dude, whose house are we in? That's Emma, right? I don't know, dude. I don't know who this woman is. What's she doing there? Oh, your daughter's in here? Terus masih ditutup kayak kain putih gitu, tapi setelah dibuka inilah yang terjadi. I'm sleeping. She's beautiful. Sleep. Do you need a bath? Nah pas dibuka itu isinya boneka dong. Jadi kayaknya dia itu benar-benar memiliki gangguan jiwa gitu. Jadi yang dia bilang anaknya itu adalah boneka gitu, boneka bayi. Terus si Parker makin curiga dong, karena kan dia dengar kayak ada suara sesuatu tadi kan. Terus si Parker nanya, apakah ada orang lain juga di sini yang mengurus kamu dan bayi kamu ini? Nah tapi si Emma itu malah bilang kalau misalkan dulu dia itu tinggal di sini sama ibunya. Dan suatu saat dia katanya coba dress mamanya. Pas ketahuan sama mamanya tuh langsung ngunci si Emma itu di dalam lemari semalaman.
Dan si Emma tuh benar-benar minta tolong untuk keluar I'm untuk sorry to hear dilepaskan that. dari lemari tersebut. Sampai kejadian itu kayak terulang terus sampai tiba-tiba si Emma malah menikmatinya. Menikmati kalau misalkan dia itu disakiti oleh ibunya. Nah, terus di sini Parker udah merasa kayak ada yang aneh banget sama Emma ini. Terus mereka berdua tuh kayak menjauh dikit gitu. Terus si Parker ngomong, kayaknya ini orang tuh bukan Emma. Ini orang bukan orang yang nge-email kita gitu. Dude, what is going on in this house? Bro, she thinks that doll is her daughter. You're concerned about that doll right now? This isn't even the same girl from the email. Pasti ada sesuatu yang salah dengan orang ini gitu. Nah, terus setelah mereka lagi ngomong, terus si Chester tuh ngeliat kayak misalkan di bagian sininya itu di meja ada foto orang. Nah, tiba-tiba muka-mukanya tuh dihancurin semua. Jadi orangnya tuh nggak kelihatan orangnya itu siapa atau mukanya seperti apa. Di bagian mukanya tuh seolah-olah dihancurin oleh Emma ini. Entah buat apa atau buat supaya Emma itu sebenarnya kayak mencuri identitas atau gimana, aku nggak ngerti juga. Pokoknya semua foto-foto di situ tuh nggak kelihatan dan nggak ketahuan gitu itu siapa. Look at these pictures. It looks like she scratched the faces out on these. Who do you think those people are? Dude, I don't know, maybe she crossed their faces out because they died or something. Like this is how she grieves. Nah, terus saat mereka lagi ngomong itu, terus tiba-tiba ada suara Emma kayak lagi nyiapin makanan sambil ngomong kayak supper is ready gitu. Kayak makanan udah siap gitu. Seolah-olah dia mau buat ke siapa dong, si Chester bingung. Dia mau buat makanan ini ke siapa? Apakah bayi bonekanya? Kan nggak mungkin. Seolah-olah jadi mereka yakin banget kalau misalkan ada orang lain nih jangan-jangan di sini. Yo, look at that. Bro, who's supper for? The dolls? I have no idea, bro. We need to figure out what's going on in this house. Let's set up some cameras, okay? Akhirnya mereka benar-benar udah curiga banget nih sama si Emma ini. Dan mereka memutuskan untuk kayaknya kita harus taruh deh kamera di sekeliling rumah supaya kita tahu sebenarnya apa yang terjadi sama rumah ini. Nah, setelah itu mulai tuh mereka tuh taruh kayak kamera-kamera di sekeliling rumahnya. Sampai tiba-tiba ada di kamar Emma, terus mereka masuk dan tahu nggak kalian, Emma tuh lagi kayak munggungin pintu gitu, tapi dia kayak lagi melakukan sesuatu. Dan saat dilihat, inilah yang terjadi. I think she's on her phone or something. Alright, oh. Emma, what are you doing there? Jadi kalian lihat kan, itu bener-bener kayak boneka, terus ditusuk-tusuk gitu mukanya sama si Emma, itu kan serem banget kan. Nah, terus si Chester bilang kayak ini tuh serem banget, ini tuh serem banget. Nah, terus si Emmanya itu kayak denger si Chester, terus langsung kayak madep ke Chester sambil kayak teriak gitu kayak stop it gitu atau berhenti. Seolah-olah dia tuh marah banget kalau misalkan Chester tuh kayak bilang dia serem gitu. If that's okay. Bro, why is she doing that? This is creepy. Stop it! Okay, so we set up a bunch of cameras. Nah, ya udah di sini Parker coba izin kalau misalkan Parker dan Chester mau nginep di rumahnya dia bakal pakai kamar yang kosong. Tapi ya udah dia tuh diem-diem aja gitu, dia nggak bereaksi apa-apa. Nah, ini si Emma di sini, ini Parker dan Chester. Setelah dia mau keluar ini, terus tiba-tiba si Emma tuh ngomong ini. Kenapa kamu melakukan itu? Itu kan serem banget kan? Ya udah setelah itu mereka keluar aja. Terus tahu nggak Parker ngomong apa setelah keluar? Dia bilang boneka itu tuh mirip banget seperti Chester. Jangan-jangan boneka itu tuh kayak dia buat seolah-olah itu Chester gitu lagi ditusuk-tusuk. Nggak tahu sih itu si Parker nakut-nakutin Chester aja atau apa. Tapi beneran Chester jadi paranoid banget. Nah, setelah di kamar itu si Chester benar-benar jadi takut gitu dan dia jadi benar-benar paranoid juga karena kan merasa kalau itu bonekanya jangan-jangan itu dia, jangan-jangan si Emma itu benci sama dia, ada apa gitu loh. Bahkan si Chester tuh pingin udah deh kayaknya kita pulang aja gitu, jangan kita ada di sini. Tapi kan tetap aja si Parker tuh masih berusaha untuk mau tahu apa yang terjadi sama rumah ini karena tujuan dia kesini kan untuk membantu masalah Emma kan. Nah, akhirnya di sini dilihat Chester Parker tuh kayak tidur gitu. Masih nggak terjadi apa-apa di sini, tapi di kamar Emma perempuan itu tuh sama sekali nggak tidur. Nah, di sini tuh dia malah kayak ngambil boneka yang ada di bawah kolongnya dia, tapi bonekanya tuh beda sama boneka yang tadi dia tusuk-tusuk. Nah, habis itu setelah itu dia tuh kayak menimang-nimang boneka itu seolah-olah itu adalah bayinya dia dan dia tuh memberikan kayak nyanyian-nyanyian senandung gitu ke bayi tersebut. Nah, dia tuh selama semalaman tuh aneh banget. Dia kadang-kadang nangis, terus dia tiba-tiba merayap di dinding, terus tiba-tiba juga dia kayak ketakutan gitu, kayak
merasa kayak ada orang yang nyakitin dia. Menurut aku sih di sini dia mungkin trauma akan ibunya yang dia bilang dulu pernah nyakitin dia. Jadi dia tuh kayak berasa halusinasi gitu, ada orang yang nyakitin dia sehingga tuh dia bisa nangis atau dia kayak ketakutan gitu. Tapi yang serem itu tuh yang ketika dia merayap di dinding gitu loh, menurut aku nggak normal banget. Nah terus di CCTV bisa dilihat kalau misalkan wanita ini kayak keluar dari kamarnya tapi masih nggak tahu kemana. Terus lanjut lagi ke Chester, pada jam 3:22 kayaknya Chester memutuskan untuk kayak mau ke toilet gitu. Tapi tiba-tiba saat dia habis dari toilet, si Chester tuh kayak dengar ada suara di ruang bawah tanah. Akhirnya si Chester biasa kepo gitu kan, dia sambil bawa kamera, dia sambil ke ruang bawah tanah. Nah sebelum dia ke ruang bawah tanah itu kan kayak di sampingnya ini tuh ada dapur dulu. Nah di situ dia ngeliat Emma tuh lewat. Ya udah dia langsung aja masuk ke ruang bawah tanah. Tambah lama teriakannya tuh tambah kenceng. Akhirnya Chester masuk ke dalam ruang bawah tanah itu. Nah tapi pas si Chester lihat di ruang bawah tanah itu kayak ada seorang cewek yang lagi diikat gitu di ruang bawah tanah. Itu kan serem banget gak sih? Dan cewek itu benar-benar teriak-teriak, nangis-nangis minta tolong. Nah terus si Chester bingung dong, kamu siapa gitu loh. Si cewek itu ngomong kalau dia adalah Emma. Nah berarti kan yang dicurigai Parker dan Chester bener dong. Wanita itu benar-benar bukan si Emma yang asli. Nah terus di sana Chester bilang kalau misalkan dia itu bakal manggil si Parker karena dia panik banget dong. Jadi dia berusaha untuk ke atas lagi. Tapi si Emma ini ngomong jangan, pokoknya Emma nggak mau ditinggalin sendirian. Saat si Chester itu udah naik ke atas nih, nah terus tiba-tiba ada Emma yang palsu itu di ujung tangga. Kayak udah ngeliat si Chester, kayak bingung dong harus gimana. Nah terus udah tuh sempat diem-diem kayak gitu. Terus tiba-tiba si Emma yang palsu ini kayak ketawa gitu, terus langsung kabur nutup pintunya. Jadi Chester itu dikunciin juga di ruang bawah tanah sama si Emma itu. Nah terus di sini Chester benar-benar teriak-teriak terus supaya kayak untuk membangunkan si Parker. Nah nggak berapa lama si Parker juga terbangun karena suara teriakan dari si Chester ini. Nah terus si Parker langsung ke arah ruang bawah tanah mencari suaranya kan. Nah terus saat si Parker langsung buka pintunya, si Chester bilang kalau misalkan Emma yang asli itu ada di bawah, Emma yang asli itu disekap. Nah terus di situ Parker langsung kaget banget, Parker langsung ke bawah juga untuk melihat keadaan dan akhirnya dia benar-benar melihat Emma yang asli itu sedang di-cut. Nah yang lebih seremnya lagi ternyata wanita itu tuh ada di belakang mereka dan lagi ngejar mereka tuh cepet banget. Itu kan serem banget kan, kayak nggak tahu sebenarnya itu wanita tuh siapa gitu. Akhirnya Parker, Chester, dan Emma memutuskan untuk kayak di dalam ruang bawah tanah tuh kayak ada jendela kecil gitu. Jadi mereka bisa keluar lewat situ. Mereka langsung cepet-cepet keluar lewat situ. Tapi si ibunya itu tuh bener-bener larinya cepet banget. Tapi untungnya mereka berhasil keluar dari rumah tersebut. Terus mereka langsung lari tuh cepet-cepet ke mobil. Nah di sini tuh benar-benar kelihatan kalau misalkan Emma yang asli tuh seolah-olah tuh benar-benar shock banget atas apa yang terjadi sama dirinya. Ternyata Emma yang asli beneran yang email Parker dan Chester. Tapi saat Parker dan Chester tuh datang, itu bukan Emma yang asli lagi. Jadi orang yang diduga adalah stalker dari Emma sudah berhasil masuk ke dalam rumah Emma. Nah terus mereka bertiga langsung pulang ke rumahnya Parker dan Chester. Terus mulai tuh Parker dan Chester baru nanyain si Emma atas apa yang terjadi. Emma juga masih bingung banget. Wanita itu siapa, ibu itu siapa. Tapi ibu itu pernah bilang ke Emma kayak aku tidak mau kehilangan lagi. Seolah-olah kayaknya tuh dia pernah kehilangan anak, terus dia mungkin menjadi gila. Terus dia ingin membuat si Emma itu jadi anaknya dia. Tapi juga kemungkinan besar juga kalau misalkan ibu ini sebenarnya dulu tinggal di rumah Emma sebelum Emma tinggal di situ. Dulu mungkin saat kecil dia itu sering disiksa sama ibunya. Jadi itu kayaknya dia memiliki gangguan mental sejak kecil. Karena kan dia bilang kalau misalkan dulu itu dia pernah tinggal di sini. Nah dia sering kayak dikunciin di lemari sama ibunya, tapi lama-lama dia menikmati itu. Jadi jangan-jangan dulu itu dia memang tinggal di sini. Makanya itu kemungkinan besar kan, karena waktu itu juga di videonya Emma dia kayak punya kunci untuk masuk rumah tersebut. So itulah cerita mengenai Life of Luxury yang kali ini. Kalau kalian suka video semacam ini, kalian komen di bawah jadi aku bisa bikin lagi. Tapi terlepas ini nyata atau enggak, pihak mereka tidak memberikan keterangan lebih lanjut atau klarifikasi mengenai asli atau enggak sih video ini. Terima kasih sebelumnya kalian udah nonton video ini sampai habis. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. So terima kasih udah nonton video ini, sampai jumpa.